Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Indikator makro berkembang ke arah positif di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 5,04%, sedikit di bawah target APBN 5,2%. Itu target full ya? Kuartal ketiga. Konsumsi rumah tangga tetap tangguh didukung oleh peningkatan investasi dalam proyek strategis. Sektor manufaktur juga terus mendominasi kontribusi pertumbuhan berkat kebijakan hilirisasi dan permintaan domestik yang kuat. Jadi triwulan ketiga ini ada perbaikan permintaan domestik yang clear. Dari data kelihatan seperti itu. Sementara itu inflasi di bulan Oktober, ini salah. Udah. Oke. Inflasi bulan Oktober tercatat 2, ini ngulang ya. Jadi inflasinya berada dalam target yang 2,5 plus minus 1%. Jadi kita masih aman dari sisi inflasi. Ini akan stabil terus ke depan. Volatile food akan tetap dikendalikan dan administrative price mungkin belum akan berubah dalam waktu dekat ya. Di sektor keuangan nilai tukar rupiah bergerak ini udah tadi di 16.704 rupiah per dolar sampai dengan 14 November ya. Ini terkendali relatif ya, sejalan dengan menurunnya tensi perdagangan global dan ekspektasi pengetatan moneter AS. Kondisi ini dia bukan pengetatan di Amerika Serikat tuh, tapi easingnya dikurangin sedikit karena dengan keadaan sekarang ekonominya masih tumbuh cukup baik. Kondisi ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk menyusun strategi moneter yang selaras dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Yield 10 tahun, SBN 10 tahun turun di 6,11%. Ini amat rendah untuk Indonesia ya. Didukung oleh demand dari investor domestik yang kuat di tengah dinamika global. Penurunan ini menciptakan cost of fund yang lebih rendah dari perkiraan di APBN. Jadi saya untung sedikit di sini. Untuk sektor migas, harga minyak mentah Indonesia tercatat 69,01 US dollar per barrel, jauh di bawah asumsi APBN. Ini berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Ya, dinamika harga ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan respon kebijakan OPEC Plus. Dan saya duga juga karena Trump membolehkan lagi drilling di Alaska sana. Terakhir, lifting minyak dan gas masing-masing terrealisasi sebesar 580,3 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari untuk gasnya. Pemerintah akan terus mengoptimalkan lifting migas melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi untuk mencapai target APBN. Untuk lebih lanjutnya memasuki enggak deh. Oh, kita masuk dulu. Oke. Kita lihat ya, realisasi ya. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025. Secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar 2.593,0 triliun rupiah, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 713,4 triliun rupiah. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur,
dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78% PDB untuk saat ini. Mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat. Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi baik di sisi pendapatan negara, pajak, baik cukai dan PNBP, dan juga di sisi belanja, baik belanja kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah.